mengaku tidak mempunyai kekuatan hukum dengan saya. Proses psikologis, pemikiran apa gitu yang melandasi Mbak Weni sampai setelah berjalan begitu lama dan kemudian barulah akhirnya Mbak Weni bergerak sekarang gitu? Karena saya juga punya masa lalu yang kurang enak lah sebetulnya. Kalau Mbak Lisa pernah lihat di media gitu kan, saya pernah di penjara gitu. Saya menunggu itikat baik sebenarnya dari RA karena saya sudah infokan bahwa saya hamil gitu kan. Ada satu foto, dia digendong di pangku lah. Kayak pernah tanya sama saya, "Mak, aku pernah foto sama artis ini ya?" Gitu. Mbak Weni, selamat sore. Terima kasih banget sudah hadir bersama dengan saya dan juga tentunya untuk viewers Orami Buka-Bukaan. Thank you banget atas kesediaan untuk datang karena saya dengar Mbak Weni masih pokoknya membatasi sebisa mungkin untuk tidak ketemu apalagi yang untuk TV gitu segala macam ya. Sekarang gimana Mbak Weni kondisinya? Kita masih berjalan di sidang sih Mbak, masih pengadilan. Kebetulan hari ini saya mediasi sidang ketiga. Oke, masih di mediasi ya? Mediasi sidang ketiga. Nah, dalam mediasi itu kan pengadilan memberikan waktu 30 hari sebetulnya. Tapi sidang ketiga ini sudah ada jawaban dari pihak RA bahwa mereka menolak mediasi dalam arti gini, mereka memberikan jawaban mediasi itu mengaku tidak mempunyai kekuatan hukum dengan saya. Jawabannya memang tidak mempunyai kekuatan hukum, makanya saya gugat, gitu kan? Dan kekuatan hukum itu bukan buat saya, tapi buat status anak saya. Karena sepengetahuan saya, kalau saya punya kekuatan hukum, itu saya larinya ke pengadilan agama, gitu. Tapi karena saya tidak punya ketetapan hukum, saya lari ke pengadilan negeri. Gitu. Oke. Tapi kalau tadi Mbak Weni ya, karena ini menarik sekali sebenarnya. Saya pengen tahu, penasaran lebih tepatnya, ini proses psikologis, pemikiran apa gitu yang melandasi Mbak Weni sampai setelah berjalan begitu lama dan kemudian barulah akhirnya Mbak Weni bergerak sekarang gitu. Ini seperti pertanyaan banyak netizen. Pasti. Kenapa baru 8 tahun gitu kan? Dan seperti saya jawab kebanyakan juga gitu. Untuk soal anak, status anak mau 1 tahun, 8 tahun, bahkan 30 tahun pun sebenarnya tidak ada kadaluarsa. Betul banget. Cuman kan butuh pemikiran dari saya, keberanian terutama Mbak, secara psikologi gitu kan. Karena saya juga punya masa lalu yang kurang enak lah sebetulnya. Kalau Mbak Lisa pernah lihat di media gitu kan, saya pernah di penjara gitu. Itu salah satu proses yang mungkin kenapa sampai 8 tahun gitu kan. Dimana saat itu saya benar-benar yang kondisi yang sangat nadir lah istilahnya kalau untuk orangnya gitu kan, di titik terendah sekali. Sangat nadirnya itu pas kapan Mbak? Maksudnya untuk Keke itu umur sekitar 2 tahun sampai 2,5 deh. Dan itu proses yang penjara tersebut? Iya. Tapi kan berarti pada saat lahiran itu sebenarnya belum ya? Belum jauh sebelum. Nah itu pada saat lahiran itu nggak mau mengejar RA kah gitu? Jadi sebetulnya kan ditanya kenapa saya tidak nikah atau gimana, balik lagi saya menunggu itikat baik sebenarnya dari RA karena saya sudah infokan bahwa saya hamil gitu kan. Saya menunggu itikat baik, cuman saya pikir, saya lihat dari gerak-geriknya waktu itu kan kebetulan dia lagi ngehits lah ya. Sinetronnya lagi naik, ratingnya tinggi dan baru dapat Panasonic Award gitu. Saya pikir dia takut karirnya terganggu gitu kan. Saya pikir takut karirnya terganggu, ya saya diam gitu. Cuman saya makin lama setelah kita tidak berhubungan, saya lihat kok dia makin tidak care. Oke lah tidak sama saya, cuman sama anaknya. Karena waktu yang saya bilang kondisi saya terpuruk, paling tidak dia harusnya cari anak saya. Kondisi anaknya bagaimana ketika mamanya lagi nggak ada ya? Betul. Karena waktu itu kan jomplang sekali istilahnya, dari saya yang tinggal di Pondok Indah gitu, saya harus ke kos-kosan bertiga bareng anak saya itu. Mereka berdua saya titipin sama ibu kos kan. Dan Reski tahu sekali hal ini. Saya sih mengharapkannya dia ada care, mencari gitu kan, tapi tidak. Jadi pada saat itu ada dalam tanda kutip keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan harusnya kalau sebagai ayahnya bertanggung jawab menanyakan anaknya gimana kondisinya. Betul, saat itu. Karena sebelum itu terjadi, waktu saya masih tinggal di rumah lama, dia rajin datang. Rajin dia tengokin anaknya. Bahkan, Bu saya mau ajak Keke jalan-jalan ya, mau ajak tempat syuting, kata gitu, ke mall. Dan diizinkan? Yes. Nggak ada masalah waktu itu ya? Masalah. Jadi sebenarnya anak punya memori akan ayahnya?
Keke umur 1,5 tahun waktu itu ya, mungkin belum kali ya, cuman ada satu foto, dia digendong di pangku lah. Keke pernah tanya sama saya, "Ma, aku pernah foto sama artis ini ya?" gitu. Oh, oke. Mungkin untuk viewer Orami yang belum mengenal Mbak Weni, sekarang ini dalam proses hukum dengan, saya sebut namanya nggak apa-apa ya, dengan Rezky Aditya, karena masalah gugatan status anak ya, betul ya. Dikatakan bahwa Mbak Weni dengan Rezky Aditya memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berusia 8 tahun, betul ya Mbak ya? Oke. Dan ini yang sedang diperjuangkan oleh Mbak Weni. Tapi banyak juga pasti seperti tadi kita bicara ya Mbak Weni, pasti ada kenapa nunggu 8 tahun, kenapa banyak sekian lama, kenapa gitu baru sekarang gitu kan. Ini kan saya juga harus menimbulkan keberanian kan, karena proses hukum yang dulu saya jalani bukan hal mudah kan Mbak. Proses hukum, dan pada saat itu kan saya juga punya kerjasama dengan pihak salah satu bank swasta. Saya mengajukan kredit modal kerja dan gagal bayar, bahkan diambil, disita kan rumahnya. Masa lalu saya bukan hal yang mudah untuk dilalui gitu kan. Kenapa orang bertanya? Salah satu pemikirannya mungkin saya harus menata diri dulu, berdamai dengan diri saya gitu kan, baru saya bisa speak up seperti ini. Tapi Mbak, kan banyak banget nih cerita-cerita ya, pada saat awal hamil pun banyak banget tuh wanita-wanita yang mencoba langsung ngejer dari awal. Nah Mbak Weni tuh sampai kan setelah 2,5 tahun itu kemudian ada titik nadir tersebut ya. Tapi sebelumnya tidak ada tuntutan itu? Ya balik lagi kan, saya diem. Iya. Saya pikir masih ada itikat baik, saya tunggu bertahun-tahun juga kan. Tapi kok dia tidak pernah ada mencoba mencari atau menghubungi kerabat saya, atau saya langsung untuk tanya anaknya paling tidak kan. Itu tidak ada gitu loh. Jadi sampai dengan sekarang, dan kenapa sekarang secara psikologis Mbak Weni merasa ini waktu yang tepat? Keke sudah semakin besar gitu, Keke sudah semakin besar, dia juga suka tanya kan, "Mah, papa saya siapa sih?" gitu kan, "Kok aku nggak pernah ketemu?" Karena sosok papa itu sebenarnya frame keluarga gitu kan, jadi wajar. Papa, mama. Wajar gitu. Dalam dia melukis tuh gitu juga kan, dia gambar apalagi kalau keluarga. Apalagi kalau bisa bikin family tree gitu kan. Papa aku siapa sih, kok nggak? Saya juga nggak mau kayak orang zaman dulu yang bilang papanya nggak ada, meninggal atau enggak. Dia harus belajar tahu kebenaran sebetulnya gitu. Cuman saya pikir kapan waktu yang tepat gitu ya, setelah saya pikir lagi gitu. Jadi ada beberapa poin juga adalah saya punya tanggung jawab sebagai seorang ibu gitu kan. Saya punya tanggung jawab untuk memberitahu siapa kebenaran status anak saya. Dan saya juga kan, saya lihat Rezky sudah berkeluarga, beliau juga punya anak gitu kan. Saya pikir saya menghindari banyak sekali orang yang punya hubungan yang sedarah, Mbak. Mungkin pernah dengar kan? Saya menghindari adanya terjadi hal itu pada saya maupun keluarganya Rezky ya, kalau dia bisa memahami kondisi ini gitu. Kalau nggak kenal, ntar kenalan, taunya ternyata sedarah juga. Cukup kan? Hidup di sinetron sampai detik ini aja gitu kan. Iya. Saya menghindari apa yang sedarah, incest ya, kayak gitu-gitu. Dan pihak keluarga mendukung Mbak Weni? Sangat mendukung, alhamdulillah sih. Ada nggak concern kekhawatiran mereka ke depannya seperti apa? Atau udahlah biarin aja segala macam gitu, ada nggak? Awal bergulir kasus ini, ibu saya sebetulnya. Jadi kita kan bukan orang yang juga sering berhubungan dengan kamera atau media gitu kan. Sempet itu waktu keluar pertama kali inisial W, langsung yang namanya netizen Indonesia kan Mbak tahu ya, langsung nyari seluk-beluknya gitu sampai ke ada medsosnya adik saya, medsosnya ibu saya gitu kan. Mama sampai langsung nutup tuh apa namanya private. Itu aja sih. Tapi kalau soal di belakang layarnya sih mama alhamdulillah papa mama mendukung gitu. Oke. Mbak Weni sendiri gimana menghadapi ini? Pasti kan kaget banget ya? Sangat. Nggak kebayang gitu. Saya kerja lama di TV gitu kan, tapi bukan orang yang biasa untuk tampil di TV sebetulnya. Jadi terus pertama kali bombardir itu datang? Ini sebenarnya datang media itu dari pihak lawan, Mbak. Asal Mbak tahu, dari pihaknya pengacara Rezky yang pertama. Jadi apa yang terjadi waktu itu? Saya tuh pengennya senyap kan, bahwa tidak usah ada media, kalau bisa dibicarakan kekeluargaan, monggo. Cara kekeluargaan tuh udah dicoba berkali-kali gitu, tapi jadi sempet ya, itu tadi saya juga mau nanya, maksudnya datang dulu ke rumahnya, kulo nuwun. Tidak, jadi ada kerabat saya telepon ke pihak bapaknya. Pihak bapaknya bicara bahwa saya dari pamannya ini gimana, langsung diblok. Ada yang tidak baik lah tanggapannya buat saya. Akhirnya dari situ beberapa kali dicoba, saya kenalan sama kuasa hukum saya. Saya ngobrol. Nah, alhamdulillah lagi pihak kuasa hukum ini juga
Sebetulnya kan ini bukan masalah besar ya Mbak Liza, hanya butuh keberanian, pengakuan dari hati nurani lah. Iya. Ini bukan masalah yang melebar kemana-mana gitu loh. Akan melebar kalau ternyata ada salah satu pihak yang tidak mengakui gitu. Betul. Saya hanya butuh pengakuan, ya kalaupun diikuti oleh nafkah, semampu bapaknya saja. Bagaimana seorang ayah menafkahi dan memberikan kasih sayang terhadap anak, itu aja. Karena itu sebenarnya bukan tuntutan utama Mbak Weni kan, karena pernah saya baca juga gitu kan, karena ya sebelum kita ketemu tentunya saya melakukan sedikit penelitian gitu, ada nggak tahu apa berapa miliar, 17,5 miliar. oh ya itu kenapa angka itu keluar Mbak?